Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Tatiana selaku penanggung jawab mata kuliah pengendalian infeksi serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya Ikhna Rahmatika selaku moderator sebagai kelompok 1 yang beranggotakan Asa Meilani, Biah Ayus Karlaina, Laila, Ekandul Hidayah, dan Irma Puspitasari yang akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Airborne Disease. Langsung saja saya akan kasihkan kepada Asa Melani selaku pembicara 1. Baik, latar belakang diskusi ialah secara penyakit menular terdapat faktor yang memegang peranan penting, yaitu faktor penyebab atau agent, sumber penularan, dan cara penularan. Cara penularan ini dapat melalui kontak langsung, melalui udara, melalui makanan atau minuman, melalui vektor, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh penyakit yang mudah menular melalui udara yang sering terjadi pada masyarakat diantaranya adalah tuberkulosis atau TB dan chickenpox atau yang sering kita kenal sebagai cacar air. Khususnya tuberkulosis merupakan masalah utama kesehatan masyarakat dan menjadi tantangan dalam masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Indonesia berkontribusi sebesar 5,8% dari kasus tuberkulosis yang ada di dunia. Untuk itu, tujuan dari pembuatan makalah ini atau diskusi ini ialah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan airborne disease, jenis-jenis airborne disease, dan bagaimana cara pencegahannya agar kita tidak tertular. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian airborne disease. Apa yang disebut airborne disease? Jadi, berdasarkan penjelasan WHO 2007, airborne disease merupakan penyakit atau agen infeksius, penularan penyakit atau agen infeksius melalui udara atau airborne yang disebabkan oleh penyebaran droplet nuklei yang tetap infeksius saat melayang di udara dalam jarak jauh dan waktu yang lama. Airborne disease sendiri menjadi perhatian global karena penyakit ini berpotensi menyebar ke seluruh wilayah geografis yang luas dalam kurun waktu yang singkat sehingga menyebabkan pandemik dan epidemik. Untuk contoh penyakitnya sendiri, diantaranya itu ada tuberkulosis, kemudian ada campak dan juga cacar air. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis penularan. Jenis penularan ini ada 3 macam, yaitu penularan obligat, penularan preferensial, dan penularan oportunistik. Yang pertama, penularan obligat yaitu mengacu pada infeksi yang secara alami, kondisi dimulai melalui aerosol atau droplet nuklei yang kemudian disimpan di paru-paru distal. Nah, contoh penyakitnya yaitu tuberkulosis melalui Mycobacterium tuberculosis. Untuk yang kedua, yaitu penularan preferensial. Penularan ini bisa terjadi dimulai melalui beberapa rute, tetapi didominasi oleh aerosol. Contoh infeksi ini yaitu cacar air dan campak. Untuk yang selanjutnya, yaitu penularan oportunistik. Jenis oportunistik ini mengacu pada patogen yang dapat ditularkan terutama melalui jalur lain, tetapi dapat menyebar melalui droplet atau debu dalam keadaan tertentu. Nah, contoh dari penularan ini yaitu influenza dan SARS. Selanjutnya, ada cara pencegahan. Cara pencegahan sendiri itu bisa dilakukan secara individu maupun dari rumah sakit atau puskesmas sendiri. Cara pencegahan secara individu itu ada dapat menggunakan masker atau menjauhi dan mengurangi kontak dengan penderita, serta mengobati penderita penyakit tersebut. Pada rumah sakit dan puskesmas atau klinik, untuk mengurangi penularan airborne disease dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, staf dan tenaga medis rumah sakit menggunakan APD yang lengkap, penempatan pasien, penataan ruang periksa maupun transfer pasien sesuai dengan prinsip PPI,
pembersihan ruang dengan benar setiap hari selama pasien tinggal dan setelah pasien pulang harus dilakukan sesuai pedoman pengendalian infeksi. Dan yang terakhir, identifikasi pasien yang beresiko dengan memberikan masker. Tempatkan pasien di ruang tersendiri dan mengajarkan etika batuk yang benar. Kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah airborne disease adalah penularan penyakit atau agen infeksius yang melalui udara atau airborne yang disebabkan oleh penyebaran droplet nuklei yang tetap infeksius saat melayang di udara dalam jarak jauh dan waktu yang lama. Kemudian cara pencegahan airborne disease agar tidak tertular oleh pasien bila kita bekerja di klinik gigi yaitu dengan cara menggunakan APD secara lengkap, penempatan pasien, penataan ruang periksa maupun transfer pasien selalu dengan prinsip PPI. Pembersihan ruangan dengan cara yang benar setiap hari selama pasien tinggal dan pembersihan kembali setelah pasien pulang harus dilakukan sesuai standar atau pedoman pengendalian infeksi. Dan mengidentifikasi pasien yang beresiko dengan memberikan masker, tempatkan pasien di ruang tersendiri atau cohorting, dan mengajarkan etika batuk. Berikut sumber yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.